Kembali lagi di podcast See You on Top. Oke. Di podcast kali ini kita kedatangan narasumber politikus muda. Amin. Masih berkaitan dengan Turki, teman-teman di sini, para pendengar yang mau mencari tahu pengalaman lebih tentang Turki, kita akan kupas di sini. Kita kedatangan Vicky Rodia. Makasih loh. Bang Mati. Bang Vicky, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Top gidim kalau kata Tunjai. Wih, mantap. Jadi Bang Vicky ini sedikit perkenalan, dia alumni dari Kastamonu University jurusan Ilahiyat. Jadi para pendengar nih yang mau fokus ke keagamaan di Turki ya, nanti kita akan kupas lebih lanjut. Boleh. Silakan dari Bang Vicky perkenalan sedikit. Iya. Nama saya atau gua di sini biasanya? Bebas aja. Bebas. Gua lo Ya, boleh. Oke, ya. Nama band. Lebih kaku tuh. Iya, Vicky Rodia sebenarnya. Oke. Di paspor ada namanya. Kalau biasa dipanggil Nengok sih. Telat ya. Aduh, gua harus belajar ini nih jokes bapak-bapak. Gila. Ya. Jadi berangkat ke Turki kapan, Bang Vicky? 2016. 2016. Lulus tahun 2022 awal ya. Jadi emang dari dulu minat jurusannya emang ilahiyat nih? Iya, jurusannya minatnya langsung ilahiyat. Sebenarnya kalau dibilang minat, ya minat, seneng juga. Oke. Tapi emang tipe orang yang suka nyoba-nyoba. Oh. Sempat keterima juga tuh, YOS lagi tuh, teknik biomedikal. Oh. Di Kastamonu Unip. Jadi setelah udah berangkat dengan status ilahiyat, jurusan ilahiyat, nyoba lagi YOS? Lulus di teknik biomedikal. Tapi nggak diambil. Nggak diambil, karena seneng ilahiyat aja. Oh. Tapi nggak menyesal sih. Ya udah lah ya. Oke. Ya. Ini kita akan banyak sedikit bahas nih tentang pandangan atau pengalaman Bang Vicky ilahiyat di sana. Nah, sebelum lebih jauh, Bang Vicky nih dulu SMA-nya di mana? Dulu SMA di DKM ya, Daguran Mulia, Gunung Sindur, Bogor. Pesantren tuh ya? Pesantren, jelas. Oke, ini berarti santri-santri ya kan? Ya, lulus ke Turki, jurusan ilahiyat, gimana sih? Apakah worth it apa enggak? Terus pengalaman apa aja yang bisa didapat? Terus gimana segala macam, silakan disampaikan. Jujur kalau dibilang ya ilahiyat untuk anak pesantren tuh secara keilmuan biasa aja. Artinya teman-teman yang udah pernah pesantren di Indonesia biasanya udah punya basic lebih baik bahkan dari ilahiyat ya, justru dari teman-teman Turki di sana. Tentu saja. Jadi bahkan ya anak-anak ilahiyat kita nih yang ada yang masih belum bisa ngaji. Oh iya. Iya. Maksudnya benar-benar sekularisme tuh benar-benar mengakar ya, sampai kental banget nih anak ilahiyat aja, bahkan ngaji belum bisa, bahasa Arab apalagi, sedangkan kita nahu sorob udah bisa ya kan. Bener. Punya basic hadis, tafsir dan lain-lain juga udah. Berarti Abang Vicky ini apa ya, contekan juga di sana. Banyak yang nanya-nanya tentang PR juga di sini. Iya. Kopiah cekmek haram ya. Haram. Nggak boleh tuh. Nggak boleh. Cuma ada. Itu realitas lah. Tapi memang motivasi kuliah jadi ilahiyat bukan karena ilahiyatnya, tapi karena Turkinya sebenarnya. Jadi memang dari awal datang itu kan sempat keterima juga di Lipia Jakarta, keterima juga di Mesir, terus keterima juga di Brawijaya sebelum berangkat Turki nih. Berarti opsinya tuh sebelum berangkat tuh banyak banget. Banyak banget. Kita ngomongin ilahiyat. Terus tadi kesebut Bang Vicky Mesir. Iya. Ini opsinya ada Mesir, ada Turki. Lipia juga ada. Lipia juga ada. Kenapa? Apa yang menyebabkan Bang Vicky yakin dan mantap untuk berangkat ke Turki ilahiyat di sana? Itu yang tadi mau saya bilang adalah karena Turkinya. Turkinya. Jadi kita ngelihat ilahiyat bukan sebagai ilahiyat tapi sebagai konteks wilayah Turki itu sendiri. Oh, I see. Jadi alumni Lipia udah banyak, alumni Mesir apalagi. Betul. Alumni Turki waktu itu 2016 sedikit. Iya, benar. Jadi
Saya di sana berangkat ya sebagai ini aja, mencoba untuk ya tanah baru nih. Iya. Susah, belum terjamah, kabarnya indah ya kan, dengan sosok Erdogan ya tentu saja. Betul. Ya, jadi termotivasi untuk berangkat dan nggak cuma sekedar kuliah, tapi merasakan betul, menjadi saksi sejarah lah. Oh, iya. Bagaimana Turki hari itu, perkembangannya sampai hari ini. Oh, betul. Ekspektasi dulu begitu. Oh iya, ekspektasi seperti itu. Realitanya gimana? Ya realitanya ya selalu tidak lebih indah sih dari ekspektasi. Ya? Okay. Tapi bisa disyukuri dan bisa diambil pelajarannya. Okay. Memang konteks Erdogan ini menarik karena dia sebagai pemimpin Muslim dengan umur Turki yang sudah 100 tahun. Iya, tahun ini 100 tahun. Ya kan, demokrasi yang cukup tua, bagaimana seorang Muslim itu bisa melebur dalam sistem ini gitu. Betul. Nah, Erdogan termasuk yang berhasil menggabungkan elemen keislaman dan elemen nasionalisme, demokrasi dan berhasil menjadi pemimpin yang strong lah, kuat gitu, pemimpin yang kuat. Jadi memang berangkat ke Turki itu bukan ngejar jurusan ilahiyatnya doang, tapi banyak aspek yang bisa didapat ya. Itu sudut pandang santri loh. Nih Abang Vicky ini panutanku. Wih, santri jadi. Jadi tuh kita sebagai santri juga nggak boleh tertutup ya pikirannya. Kita harus terbuka juga dengan masa depan, dengan dunia politik juga pasti harus bisa masuk juga gitu ya Bang. Iya, benar sekali. Nah, ngomong-ngomong tentang politik juga nih, Bang Vicky nih katanya itu aktif banget di dunia organisasi. Bener nggak Bang Vicky nih? Pernah aktif di mana aja, jadi apa aja? Wah, kita perlu info nih. Organisasi kampus ya, mahasiswa. Iya benar. Dulu 2016 datang kan, termasuk yang di Kastamonu nih, termasuk yang belum ada PPI-nya kan ya. Iya betul. Waktu itu ada Bang Fatih juga yang tahu betul sebagai mid formatur ya ente. Jadi formatur pembentukan PP Kastamonu kan. Jadi langsung dikasih kepercayaan sama ketua kita Bang Jul ya. Bang Jul. Respect Bang Jul. Jadi ketua PP Kastamonu beliau, saya ditunjuk jadi ketua bidangnya. Ketua bidang. Setahun langsung tahun itu juga jadi penyiar radio juga. Aktif di radio juga, terus sempat juga main juga di majalah juga sementara, nulis FLP. Iya, FLP juga main aktif. Terus ya kita gabut tahun pertama selalu gitu. Jadi ini sebuah siklus katanya. Jadi anak Turki itu datang tahun pertama pasti gabut karena Tomer cuma 3 jam atau 6 jam kan. Ada waktu 18 jam untuk eksplorasi. Apakah masukan juga nih buat dari Bang Vicky buat anak-anak yang baru berangkat di tahun pertama ketika Tomer tuh buat aktif ke organisasi apa gimana? Saya malah merekomendasikan. Kenapa? Karena nanti di kuliah itu bakal waktunya lebih sedikit lagi. Nggak se-fleksibel Tomer. Jadi kalau saran ya, ambil aja dari tahun pertama, explore diri, dan nggak apa-apa, maksudnya nggak ada salahnya mencoba, nggak ada salahnya untuk masuk dulu, nggak harus ujuk-ujuk nggak mau, coba dulu aja, nanti nggak sanggup mundur, ghosting, biasanya kan gitu ya. Ya nyantai lah. Nah terus tadi tahun kedua langsung ditunjuk jadi ketua PP Kastamonu. Jadi lulus Tomer, kuliah sebentar 1 semester kan, ditunjuk sama Bang Jul, turun ditunjuk sama teman-teman jadi ketua PP Kastamonu. Terus ya banyak lah itu, nggak banyak sih di tahun itu, fokus di Kastamonu, mengembangkan Kastamonu, bikin acara Merindo pertama kali itu, Meraba Indonesia, lumayan aktif. Terus tahun selanjutnya sempat mencoba running ke PPI Turki 1. Kandidat menjadi ketua PPI Turki, calon ketua PPI Turki. Tahun 2019, 2020 betul. Nah cuma yang akhirnya kalah, tapi rekonsiliasi dikasih jabatan di kepala bidang keagamaan di PPI Turki. Ya sampai situ masih aktif juga di waktu itu bikin Madrasah Fatih juga, Rumah Education Center juga, di FLB juga, masuk Kami Turki juga. Nah Kami Turki ini ya akhir-akhir lah, jadi setelah pensiun semuanya, setelah udah masuk ke semua bentuk pengabdian bro. Karena ditaruh di akhir. Jadi emang hidup lah. Jadi karena saya itu termasuk yang nggak suka nyoba-nyoba, nggak suka milih-milih. Jadi ya udah langsung coba. Itu di akhir Kami Turki berarti sekarang masih aktif atau gimana? Masih. Jadi setelah ketua PPI Turki gagal, ketua divisi naik ke
PMPA, PPI Kastamonu juga. Ya. Habis itu masuk Modal Safati, masuk ke Meli, habis itu baru kami. Oke. Itu baru bulan kemarin, 2021. Udah setelah lulus nih, udah lulus kuliah. Baru masuk organisasi. organisasi. Ya, benar itu. Oh, gila pengalaman organisasi Bang Vicky ini banyak banget buat kita para santri itu kalau lagi belajar di SMA, di pesantren gitu segala macam kan memang yang bisa ditonjolkan atau sisi keorganisasian kita kan memang dibentuk banget ya di pesantren. Makanya ketika di Turki itu emang lebih mematangkan ya, betul? Betul. Tentang keorganisasian. Oke, dengan segitu banyaknya organisasi yang Bang Vicky ikutin, gimana sih cara mengatur porsi belajar sama organisasi ini? Karena banyak juga keluhan dari teman-teman ketika kita udah fokus dan masuk PPI wilayah, apalagi PPI Turki itu akan keganggu. Gitu. Itu gimana porsinya? Sebenarnya triknya kalau saya pribadi ya, ya jangan pernah bawa urusan luar kelas di dalam kelas. Oke. Simpel itu. Misalnya nih, kayak rumah tangga. ya kayak gitu, benar kan. Jadi kan istilahnya ketika dewasa itu kita mencoba untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan waktu pada waktunya. Jadi ya kalau memang waktunya untuk kuliah di kelas nih, jam 9 pagi sampai jam 5 sore misalnya, ya udah HP itu mati saya tuh biasanya. Jadi udah nggak mau ngurusin yang luar dulu, fokus aja belajar. Setelah itu ya mau rapat berjam-jam pun oke, mau dibahas pun oke gitu. Cuma memang soal kelas ini kalau bisa jangan jangan dikorbankan lah gitu prioritasnya. Terus juga tapi kan Bang Vicky ini udah punya basic yang lebih juga kan di bidang keilahiyatan. Mungkin itu juga termasuk satu senjata kali ya. Betul juga sih, betul juga. Cuma saya termasuk yang kagok dengan bahasa Turki di ilahiyat ya. Jadi dulu tuh pernah ikut lomba Siyer Senau. Siyer Senau tuh sejarah ya, Sirah Nabawiyah di Sekastamonu tuh, lomba Sekastamonu. Lomba, jadi lomba seorang pelawannya orang Turki semua, anak-anak ilahiyat semua. Bentuk lombanya tertulis, ujian tulis satu soal gitu. Saya juara 3. Wih, ya Sekastamonu. Juara satunya tuh dapat umroh, juara 2-nya Jumhuriyet Alten, saya dapat Cerek Alten. Cerek Alten kalau nggak salah. Alten lumayan tuh. Jadi Cerek Alten tuh koin emas ya, yang kalau belum tahu ya, jadi emas yang ada foto Atatürknya itu beratnya sekitar 2 gram kalau nggak salah, lumayan lah. Tapi waktu itu ya lomba itu belajar ini kan, Sirah Nabawiyah udah tahu nih dari pesantren. Basic banget. Ada satu soal menarik. Jadi persamaan dari Inanj itu keimanan kan. Opsinya banyak tuh. Cuma nggak tahu artinya apa. Jadi waktu itu masih kelas 1, kelas 2 kalau bahasa Turkinya nggak tahu. Jadi tahu Inanj itu iman, tapi persamaannya tuh apa? Ada tulisannya Akaid. Akaid kan akidah ya. Waktu itu nggak tahu, itu salah. Jadi ada cuma salah satu soal itu doang. Iya, nomor soal juara satunya benar semua, juara 2-nya benar semua. Ini juara salah satu. Waduh. Hampir berangkat umroh dari Kastamonu Dianet. Ingat banget itu terbenak soal sampai sekarang masih tahu akaid itu akidah, udah. Itu doang. Sisanya nggak tahu apa. Sebenarnya nggak tahu awalnya itu gara-gara soal itu doang, satu soal itu membuat saya gagal umroh loh waktu itu. Tapi nggak lebih syukur sih, belum rezekinya. Belum rezeki aja. Itu tahun kedua berarti ya? Kedua ya, setelah Tomer masuk ilahiyat, program ilahiyat langsung ikut. Berarti kan Bang Vicky ini termasuk mahasiswa yang aktif mencari peluang-peluang. Sepakat, betul. Itu juga poin penting. Yang perlu ditanamkan. Benar. Pokoknya kesempatan apapun ikutin. Saya lomba Siyer tuh saya ikut 3 kali. Oh iya. Menangnya sekali. Iya. Jadi maksudnya tahun pertama tuh sejak setelah Tomer itu tahun pertama udah nyobain, tapi ini susah soalnya memang. Ngaco lah. ini benar-benar nggak tahu bahasa Turkinya, jadi baca soal tuh nggak ngerti soalnya. Katanya kalau kita baca soal tuh memahami soal setengah jawaban ya kan. Kalau kita udah nggak paham soalnya gimana jawabnya? Iya benar. Itu tahun pertama. Tahun kedua coba lagi, lebih gampang ternyata. Lebih jadi mudah. dia soalnya lebih kayak konteks, terus sudah
ya jelas lah jawabannya pendek-pendek tuh lebih mudah. Dan alhamdulillah juara 3 waktu itu Kastamonu waktu itu. Terus pernah juga kayak lomba-lomba apalagi ikut kursus di Gençlik Merkezi, kayak nulis ada lomba ini baca cepat Hızlı Okuma, gitu-gitu lah. Jadi memang waktu itu tuh gabut sebenarnya. Jadi ngelihat apapun tuh jadi menarik dan pengen ikutan. Dan bisa selagi bisa menjadi partisipan ikutin aja. Betul. Dan gratis ya kan? Gratis betul. Ya. Jadi banyak agenda-agenda perlombaan segala macam gratis dan lumayan juga iya, ya lumayan hadiahnya. umroh satu orang satu sih, sayangnya nggak tiga-tiganya. Tiga-tiganya umroh. Iya, padahal lumayan tuh juara 3 tiketnya aja. Iya, tiketnya aja nggak usah umrohnya. Gokil. Itu. Selain organisasi di bidang keilahiyatan nih, Bang Vicky punya pengalaman apa nih selama di Turki, kayak jadi imam kah apa segala macam? Kalau di ilahiyat Turki itu sebenarnya kan ada formation ya. Ya. Formation itu apa? Pedagogik kalau di Indonesia pedagogik. Jadi pelatihan keguruan menjadi guru di Imam Hatip, atau kalau di finalisasi itu di sekolah umum DKAB, Din ve Kultur Ahlak Bilgisi. PAI ya kan? PAI. Alhamdulillah waktu itu sebenarnya kan pedagogik nggak wajib ya untuk banjir untuk orang asing. Ya. Cuma karena waktu itu IP-nya lagi bagus, terus nggak ada Altan. Keren. Altan tuh maksudnya nggak ada yang nggak lulus, tapi belum sebagus untuk ngambil Usten. Oke. Gimana nggak? Jadi kan batas Usten tuh harus 3 ke atas ya. Paham. Jadi IPK-nya nggak sampai 3. Nggak sampai 3, tapi nggak ada juga di bawah. Jadi nggak bisa ngambil Usten. Akhirnya karena kredinya kosong tuh, SKS-nya kosong, ambilnya pedagogik. Iya. Akhirnya ngambil ini formation sampai akhirnya ngajar. Magang lah. Magang, stage magang di finalisasi di Kastamonu. Iya, 1 semester. 1 semester. Ngajar agama. Ngajar agama. Ke orang Turki. Ke orang Turki. Keren. Gila. Tapi itu aneh sih, maksudnya saya lihat kurikulumnya itu emang jauh sekali sih. Islam di Indonesia itu betul-betul mengakar gitu. Iya. Bayangin kelas 3 SMA saya ngajak kelas 12. Itu belajarnya masih Al-Kafirun. Qurannya Al-Kafirun. Ini benar-benar dan terbata-bata, bacanya pun terbata-bata. Iya. Maksudnya oke, maksudnya ya Alhamdulillah di Indonesia nih betul. Jadi kita dari SD udah ada TPA gitu kan, udah ada ngaji di akhir sore-sore, itu bersyukur banget soalnya berat cuy, belajar ngaji di umur gede itu lumayan susah menyesuaikan mereka dan lain-lainnya. Adalah pengalaman-pengalaman kan, jadi awalnya kan belum ngajar dulu, mengamat, tahu sistem, tahu cara ngajar, terus jadi mengajar sampai akhirnya selesai. Ya, itulah, itu pengalaman menarik sih ngajak orang Turki itu. Iya banyak. Jadi amal jariah. Amal jariah, betul. Walaupun katanya kamu kan nggak bakal ngajar, kamu mau kerja di sini emang suka digituin sama orang Turki kan, ngapain ngambil formasi? Ya iseng aja, maksudnya karena cari pengalaman. Cari pengalaman, terus juga kosong juga SKS-nya, nggak mengorbankan sesuatu lah. Gitu, menambah pengalaman. Keren banget. Itu paling. Jadi pengabdian juga ya, kita santri juga perlu sharing betul. Ilmu keagamaan di SMA di FEN, SMA IPA. Kalau di Turki itu SMA IPA IPS itu dibedain. Betul. Ada mantap. Keren banget pokoknya pengalaman Bang Vicky ini. Sekarang aktif di mana Bang Vicky? Lagi ada project apa nih kira-kira? Kalau sekarang aktif di komunitas namanya Persahabatan Indonesia Turki. Komunitas Indonesia Turki itu perpanjangan lah dari Sahabat Erdogan kalau teman-teman ada yang tahu. Jadi kita sekarang sudah mulai rebranding untuk mencoba membuat sebuah platform yang dimana ini tuh menghubungkan antara dua negara, bukan soal kita diinspirasi oleh Turki, tapi juga kita mencoba untuk menginspirasi Indonesia ke Turki. Jadi platform ini menjadi platform penemu, bukan seperti KBRI, KJRI atau kedutaan yang dihantar diplomat gitu ya, tidak ada politik. Kita lebih kultural, terus juga bisnis, apalagi terus pendidikan. Artinya target kita pengennya mencoba menghubungkan dua negara ini lebih baik lah, lebih tinggi lagi, nggak cuma soal politik, nggak cuma soal diplomasi, tapi juga soal hubungan kultural, masyarakat dan lain-lain. Lagi aktif ya di komunitas. Komunitas itu, insya Allah. Nanti ada agenda-agenda sebenarnya. Jadi sebenarnya saya pengen mengajak juga alumni Turki ini, jadi menjadi agen gitu loh. Bagaimanapun kita tuh berangkat ke Turki punya value ya, punya nilai yang nggak dipunya sama
teman-teman kita di Indonesia. Karena kita membawa apa istilahnya ya, membawa pesan dari pemerintah Turki untuk ya kita menghubungkan dua negara ini gitu loh. Di semua bidang. Jadi untuk apa kita kuliah di Turki kan? Suka ada pertanyaan itu kan, ngapain kita kuliah jauh-jauh itu? Kalau pulang hanya sekedar untuk cari kerja lagi. Betul. Yang tidak punya nilai itu. Wah, keren banget ya. Jadi para alumni nih yang baru lulus atau yang udah sekian tahun lulus dan mau mengekspresikan atau mau sharing-sharing ilmu juga bisa gabung ya ke Persahabatan Indonesia Turki. Nanti komunitas kontaknya minta aja ke Bang Fatih. Siap, ada di sini editor nanti. Taruh di sini. Iya, Insya Allah. Jadi saudara proyek kita pengen lebih jauh ya, misalnya kalau saya pribadi gitu pengen buka sekolah misalnya, sekolah Indonesia Turki, bikin masjid juga di situ, bikin pesantren, artinya hubungan kita nih makin erat dengan landmark-landmark yang dibangun ya kan, apa juga hubungan ya misalnya ya biro jodoh misalnya nih, jadi semakin banyak pernikahan asimilasi dua kultur ini menjadi hubungannya makin kuat kan, dengan pernikahan juga makin kuat, pendidikan juga sama, jangan sampai hanya kita berangkat ke sana, kita juga bisa bawa orang Turki ke sini misalnya. Misalnya itu juga, terus banyak hal lah, bisnis juga kan, terus juga apa namanya hubungan apa namanya ya, kayak misalnya nih saya dari Turki punya sesuatu misalnya misalnya ide atau konsep ya, misalnya konsep apapun lah gitu, misalnya barang kan, jasa, apalagi sistem misalnya. Di Turki itu saya paling kagum dengan sistem e-Devlet misalnya. Ini nggak pernah kita coba bawa ke Indonesia kan ya. Teman Bang Fatih tahu lah gimana efisiennya sistem e-Devlet begitu. Kenapa kita nggak bawa? Kenapa nggak kita istilahnya adaptasi diterapkan di sistem di kita? Atau misalnya tingkat demokrasi partisipasi Turki itu sampai 80%, 90% bahkan. Walaupun mereka hampir sedikit kan. Kok bisa gitu? Di Turki, di Indonesia nih bahkan golput kalau dihitung menang sendiri dia. Iya kan? Saking banyaknya kita golput. Kenapa gitu? Ternyata di Indonesia tingkat kepercayaan ke pemimpin, tingkat literasi juga, tingkat daya bisa baca tulis itu sangat rendah. Dan juga itu tadi, kalau di Turki kalau kita nggak suka sama pemimpin, ya lewat sistem demokrasi pemilu gitu. Jadi mereka nggak melakukan hal-hal yang unkonstitusional, tapi dicoba dilawan gitu konstitusional. Akhirnya pemilu tuh selalu tinggi partisipasinya. Kayak gitu-gitulah, itu kan contoh-contoh yang bisa kita pelajari gitu, udah bisa kita adaptasi. Atau mungkin dari Indonesia, kita coba menginspirasi misalnya budaya gotong royongnya. Banyak sebenarnya di Indonesia tuh yang menginspirasi, apalagi soal negara muslim ya. Negara muslim kita nih termasuk yang ya istilahnya membumi lah. Lebih rendah hati untuk soal menanggapi perbedaan. Dibanding Turki kan homogen ya. Turki mungkin sama Kurdi lah pasangannya gitu. Kalau kita kan semua bangsa ada, semua suku ada, semua ini ada. Jadi cenderung lebih tenggang rasa gitu. Jadi ketika dibawa ke Turki juga bisa sebenarnya jadi apa ya, nilai Indonesia gitu. Makanya Indonesia ini harus lebih sering pede sih. Kalian nih, kita nih terlalu minder soalnya. Bener minder banget di Turki itu minder, nggak bangga gitu. Padahal kita nih bukan sekedar negara yang sering tsunami sama gempa doang gitu. Dua hal itu tuh, katanya cuma dua hal yang paling sering diingat orang Turki tentang Indonesia. Tsunami, gempa, sama haji, 3 berarti. Masa nggak ada lagi gitu? Jadi sasaran buat ngasih infak ke Indonesia. Itu dia makanya. Jadi negara kelas ketiga gitu loh. Padahal ternyata kita berkembangnya hampir sama dengan Turki kan. Bangkitnya, rise-nya, peradaban kita juga lumayan. Jadi apa namanya, ada Habibie lah. Contohnya misalnya Habibie, terus juga Jakarta tuh nggak terlalu kuno banget gitu loh. Maju lah. Kita tuh udah punya nilai peradaban. Itu yang harus dibawa sebenarnya. Harus dibawa dari Indonesia ke Turki. Jadi orang Turki tahu kita nggak cuma soal tsunami, gempa atau haji gitu. Istilahnya itu tuh hal-hal yang ada atau tidak adanya orang Indonesia itu tetap terjadi. Gitu. Jadi nggak ada kita datang ke sana, gempa tetap pasti ada, tsunami pasti ada. Jadi Bang Vicky punya platformnya sendiri, itu komunitas Persahabatan Indonesia Turki. Para alumni yang mungkin punya ide di benaknya tapi bingung mau nyampein kemana, Bang Vicky punya platformnya. Buat teman-teman yang belum pernah ke Turki dan apa ya, pengen cari pengalaman apa segala macam, cari info segala macam, bisa juga nih. Bang Vicky keren banget. Kalau bahas politik kita juga
Lanjut part 2 nih kayaknya nih. Seru banget. Lagi panas-panas Indonesia sama Turki politiknya sama-sama lagi panas. Itu dia, menarik. Ada bahasan nanti kalau rame kita lanjut part 2. Siap. Keren banget. Bang Vicky, makasih banyak sharing ilmunya. Semoga silaturahmi tetap berjalan ya. Amin. Kabul. Oke, terima kasih banyak Bang Vicky ini buat sharing ilmunya, terus juga pengalaman-pengalaman dari sudut pandang santri yang berangkat ke Turki, organisasinya politik. Nanti kita lanjut lagi. Pasti rame nih. Nanti kalau rame kita lanjut part 2. Sampai jumpa teman-teman di podcast See You on Top. Bye bye. Hey.